Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Tri di Ngobrol Santai. By the way, gue mau info aja, gue sekarang lagi ada di Bilangan Bintaro, tepatnya di Bintaro sektor 3 di Cafe 8. Nah, gue mau info aja, hari ini gue kedatangan narsum seorang kontraktor yang menurut info tuh dulu sempet bingung untuk menjadi seseorang seperti gimana ya gitu kan di dalam dunia pekerjaannya sampai akhirnya dia ada di titik dimana seperti sekarang ini. Ya, langsung aja gue kenalin narsum gue, namanya Bang Egy Muller. Assalamualaikum Bang Egy. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Ngomong-ngomong lu bawa apaan sih? Kotak hijau kayak gitu? Tembakau. Tembakau. Iya. Lah, lu kagak ngerokok biasa? Enggak lah, mahal. Awalnya mahal, nggak bisa beli. Mahal, nggak bisa beli. Akhirnya ketagihan. Oke. Ya udah nih Gi, gue mau langsung to the point aja nih bicara masalah pekerjaan yang lu geluti sekarang. Lu sebenarnya dulu kalau gue boleh tahu latar belakangnya apa sih? Kok bisa jadi kontraktor seperti sekarang ini? Kalau boleh tahu gue. Gua sih dulunya STM ya. Keren. STM 7 STM 7. Wih. Setelah mana? STM 7 suka berantem. Terus? Ya terus selang beberapa tahun tuh gua kuliah di Mercu. Tapi di rentan itu, di rentan STM ke kuliah ini yang seru sebenarnya. Gitu loh. Gue jadi kuli bangunan gitu kan. Awalnya kan yang namanya baru fresh, zaman dulu apa aja dikerjain. Awalnya tuh gue jadi cleaning service tuh di Bundaran HI tuh, LHI. Sempet jadi cleaning service juga lo? Iya. Saking nggak ada kerjaannya atau gimana? Nggak ada lah. Nggak ada? Ada. Apaan aja yang penting halal ya? Oh. Terus? 2 hari, tapi 2 hari doang. Oh 2 hari doang? 2 hari doang. Terus? Ya hari pertama tuh gua ya disuruh bersih segala macam, mau ke toilet orang kencing dibersihin. Nggak jijik lo? Enggak lah. Tapi gaji lumayan? Ya lumayan nggak bakal kaya juga. Iya. Gitu kan. Terus? Nah ini nih yang lu bilang tadi gaji sih gitu ya. Iya. Nah mungkin di posisi itu yang gua tuh bisa terima apapun. Gitu loh. Nah itu menurut gua karakter gua seperti itu. Jadi gua pikir ngapain gue sih? Gua nyari duit sih. Itu orang kencing itu kan kalau kloset apa urinoir gitu kan suka ada kuning ya. Iya. Nah itulah gua kerik-kerikin tuh pakai batu apung tuh. Iya. Luar biasa bagaimana loh. Jadi bau. jadi bau. Ya kuningnya kan hilang. Iya. Kuningnya hilang. 2 hari, tapi 2 hari tuh. Nah, Selepas itu? Besoknya itu gue lagi ngepel tuh. Gue lagi ngepel bengong. Gue STM. Gue punya skill. Gue lebih baik jadi kuli bangunan daripada ngepel begini. Bukannya gue nggak mau, gue mikir nggak ada prospek. Cara lebih maju lah intinya ya. Nah akhirnya gue tanya-tanya, gue kenal sama seorang mandor, gue bilang, Pak, ajak kerja dong. Nah akhirnya gue ajak kerja, pasar baru jadi connect, angkat semen gitu kan, aduk semen, lantai 1, 2, 3 gitu kan. Nah di sini ada kalimat gue pribadi nih, gue ngomong sama Allah, sama Tuhan kita, ya kan. Ya Allah, kalau saya sampai tua jadi kuli bangunan nggak apa-apa. Ikhlas. Itu benar-benar emang gue ngomong seperti itu, ngomong sendiri. Dan gue nggak ada penekanan di situ. Ya emang lepas gitu ya, lepas. Ya udah, gue ya namanya ikhlas ya, tapi kita nggak begitu-gitu aja. Gitu aja.
tetap ada pengen maju lah ya. tetap berpikir. Berpikir. Tetap berpikir. Nah, terus Nah, gua kebetulan di rumah ada komputer. Gua belajar gambar pakai AutoCAD kan. Nah, ini titik dimana lo mulai ningkatin skill lo berarti ya? ya salah satunya. Kan gua bilang dari STM ke Mercu, rentan waktu inilah nih yang seru gitu loh. Nah, pada waktu itu kan zaman itu kan masih kita kalau nyari pekerjaan di koran. Nah, di Kompas waktu itu ada lowongan drafter di daerah Kelapa Gading sana. Iya. Gua ngelamar, nanyain tuh sama HRD-nya tuh, bisa gambar, AutoCAD, bisa, padahal gua nggak jago, Iya. bisa cuma gitu doang gitu kan, bisa ngitung siku kuda-kuda, bisa pak, gitu kan, Oke, bisa aja dulu nah, ya. bisa aja dulu. Nah pas gua masuk ke ruangan studio itu banyak drafternya tuh. Nah gua nanya sama mereka, cara gini, cara ini, cara itu. Akhirnya kan gue jago, gue bisa. Nah setelah itu gue cari tuh pekerjaan yang salary-nya lebih besar. Nah gue pindah-pindah tuh. Ada tiap 2 tahun sekali gue pindah, 2 tahun paling lama. Emang niat gue waktu itu gue pengen tahu spesialis bangunan itu apaan aja, komponennya apaan aja, kayak misalkan baja, aluminium, roof, metal roof, gitu kan, beton segala macam. Nah itulah. Nah sampai pada saat gue kerja di BSD City tuh, gue di bagian perencanaan. Nah cicilan motor gue lunas, motor bebek Shogun waktu itu. Nah, gue pikir, bukan kuliah, gitu ceritanya. Nah, gue kerja sambil kuliah tuh, kuliah di Mercu. Gue nyicil tuh di Mercu. Keren juga lo kalau di Mercu. Lulus Nyicil sesuai ini, sesuai target. 6 tahun gue. 6 tahun di Mercu. 6 tahun. Ini lulus tapi kan. Iya. Keren gitu lo di Mercu. Terus Nah, pas sudah, ya sekitar pas sudah gue pengen lulus Mercu lah. Nah, gue inget kalimat pada saat yang gue muli itu, yang gue bilang, ya udah, kalau misalkan tua jadi bangun-bangunan ya nggak ada masalah. ya, Nah, itu kunci hidup tuh. akhirnya jadilah kontraktor sekarang, ya kan? Nah, itu kan itu masih Oh, jauh. belum, masih jauh tuh. Masih jauh. Gue lulus kuliah masih ikut kontraktor sampai 2016 akhir. Nah, barulah gue jalan sendiri. Tapi di 2016 PT udah ada. Oh, PT udah lu bikin Udah dua. duluan. Terus project awal yang lu dapet semenjak lu punya PT ya? Semenjak lu punya PT. waktu itu gambar Oh, enggak. desain. Desain. Nilainya itu 120. Anjir lo. Workshop drawing. Belum punya anak buah tapi masih Belum. daftar aja. Belum. Jadi gue ngakalinnya, gue ngapain nyewa anak gua kalau belum ada pemasukan. Meskipun ada, gue nggak bakal hire banyak. Gitu loh. Nah pada waktu itu pun gue by project, gue nggak sanggup bikin 200 gambar itu sendirian. Nah akhirnya gue nyuruh temen gue lah, gue bayar. Semoga 40 juta nih, ini gambar ini. Ya udah boleh, udah. Nyalo ya. Nah, nyalo. Gitu. Nah itu project pertama tuh, lumayan nilainya. Nah, terus di sela-sela lo project udah puluhan lo berarti kan? Ya, ya. Itu dari sekian puluh project yang lo kerjain itu, project yang paling menantang lo tuh project waktu di mana tuh? Terus bikin apa? Tapi kalau misalnya untuk project sendiri itu di skala apa sih? Ruko, rumah, atau gedung?
Oke, gua jawab satu-satu nih. Iya. Kalau menantang itu, gua pikir kalau bagi gua pribadi sudut pandang gua sih project menantang ini semuanya menantang. Semuanya menantang. Tapi kalau pesan gua kalau harga mepet itu project mendingan jangan. Lu cari penyakit, Iya. bonyok, atau lu kerja bakti. Iya. Gitu loh. Itu hal menantang atau enggak ya. Iya. Kalau tiap project adalah menantang, tergantung kitanya, manajemen kitanya gitu. Terus ya tadi sih yang kedua gue lupa lu ngomongnya Apa namanya? Gue juga lupa juga nih, gitu kan. Minum dulu deh. Jadi lupa nih. Terus untuk angka sendiri Gi, udah pas aja, lewat Pas aja. lupa. Nah untuk angka sendiri nih, untuk angka lu paling gede tuh udah tua tuh gitu. selama lu project nih berapa angkanya Gi? Paling gede gitu. Untung paling banyak lah. Untuk paling iya, banyak ya, untuk paling banyak itu ya di 100 juta. 100 juta. Itu Lu bisa ngecat rambut ya? itu yang desain ya. Nah, Desain. Kalau yang bangun rumah tinggal itu parah. parahnya? Itu udah kita tuh menurut gua udah jarang kontraktor yang bisa untung banyak di situ. Tapi kalau dari renovasi, oke, itu bagus. Bagus ya. Bagus. Terus makin proyek ada aja tapi kan. Alhamdulillah sih, yang penting kita sering muter aja. Nah sekarang kalau misalnya lu di project itu kan berarti lu seorang leader ya. Ya. Mau nggak mau kan apa namanya, mau nggak mau tuh lu harus ngelit para tukang lu kan untuk sesuai ngeliting dulu. Enggak Ya kan? apa-apa terus Ngeliting aja dulu. lah. ya kan lu harus ngelit tukang-tukang lu untuk proyeknya biar bener. Nah kalau lu gayanya gimana sih Gi? Kalau mimpin tuh Gi, gua kalau boleh tahu nih ya, apa lu distract sama anak buah lu galak atau lebih merangkul atau kayak gimana lu? Ini dia nih. Nah gimana? Kalau gue pribadi ya, dari mimpin orang ya gue nggak manjain, gue nggak terlalu keras, tapi gue lebih ngenalin dulu karakter mereka. Tapi yang udah pasti jangan dimanjain, gitu. Lu udah ngasih gue apa, sampai gue harus manjain lu, kan gitu. Iya, dia harus liatin dulu. Pertama loyal. Itu loyal udah paling utama tuh, meskipun skillnya jagonya minta ampun, tapi kalau nggak loyal buat apaan? Gitu. Nah, itu loyal number one. Gitu. Tapi kalau misalkan itu orang udah bisnis satu sih, yang kalau menurut gue yang salah satu jadi pedoman gitu ya, kita sah nggak pakai dia lagi itu kalau dia udah ngerugiin kita, udah bikin pusing kita lah, itu kita sah nggak perlu pakai lagi tuh ya? nggak perlu pakai lagi. Karena apa? Karena itu apa maksudnya? Apa? Pedas? apa nih? Jelas nih. Ya. Minum lagi, kopi lo biar nggak lupa lo. Namanya juga ngobrol santai aja gitu kan. Jadi ya dia udah pantas nggak kita pakai karena dia udah ngerugiin kita. Udah ngerugiin kita gitu ya. Udah nggak loyal. Itu udah sah lah. Tapi untuk orang-orang yang ikut lama lu juga ada. Tapi lu rata-rata ngambil tukang tuh dari mana gitu? Terus yang ngikut lu paling lama tuh berapa tahun?
Oh, kalau dari mananya nggak enak lah kita ngomongnya, Oh, kan nggak etis lah. oh gitu. Gue pikir tiap orang tuh sama, mau dia dari ujung Berung atau dari Afrika sana sama aja. Kalau emang udah brengsek gitu. Oh iya, iya. Jadi ya pasti yang penting ada skill, ada kemampuan kerja sama loyal ya. Loyal gitu. dong pertama. Loyal, harus loyal dulu. Berarti untuk yang karyawan yang apa tukangnya ikut lu lama pun ada ya berarti ya. Ada. Kisaran berapa tahun ikut lu? Dari apa mulai project awal loh, sampai sekarang masih ada yang ikut. Iya, dari 2017 itulah. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Tapi ya by project. Oke. Terus kalau apa namanya kalau misalnya lu kita bicara strategi nih di dunia kerja, lu sama tim tuh lu bikin strategi yang seperti apa nih? Pertanyaan terakhir nih ya. Strategi dalam menjalankan project, kalau strategi mendapatkan project? Strategi jalankan project, Hah? jalankan project. Strategi. Maksudnya biar cepet kelar gitu loh. Oh, kalau biar cepat kelar sih kalau menurut gua sih sama ya. Itu manajemen. Manajemennya jangan sampai telat ya, yang penting ya. Iya, iya enggak bukan manajemen supaya nggak ada ketelatan, nggak ada segala macamnya, diperkecil aja semuanya. Manajemen, tapi kalau nggak ada manajemen ya berantakan. Gitu. Nggak ada manajemen ya berantakan. Oke. Gue rasa cukup nih, gue jadi cukup jelas ya, jadi tahu project itu seperti apa sih, kerasnya seperti apa sih. Nah, mudah-mudahan gue doain lah project makin banyak ya. Amin. Setelah pandemi walaupun sekarang masih PPKM yang level 3, karet 2 ya kan. Gitu kan. Biar tetap lancar aja deh. Tukang lu banyak kerjaannya, lu rezekinya makin banyak. Oke, sebelumnya terima kasih nih Bang Egy untuk ngobrol santainya nih, untuk berbagi ilmu di dunia kontraktor ya. Sebelumnya terima kasih. Salam dengan keluarga. Untuk Sama-sama. salamin. Ya, kan? Mudah-mudahan terus. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita akhiri acara ngobrol santai kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.